Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil ma'bud bi qudratih, al-muta' sultanih, al-munqidhu fi hukmihi fi sama'i wa ardih. Khalaqal khalqa bi qudratih wa mayyazahum bi ahkamih. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Pemirsa, Assalamualaikum Nusantara dimanapun berada saat ini. Senantiasa tak luput kita berharap perjumpaan kita, pertemuan kita melalui tatap mata, melalui TV One ini bermanfaat bagi kita dan bermanfaat juga bagi setiap umat mukmin dan muslim. Pemirsa TV One, Assalamualaikum Nusantara. Pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji bagaimana mereka yang sudah berkeluarga atau ingin berkeluarga, adab-adab serta akhlak yang diajarkan oleh Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam bagi mereka yang ingin berkeluarga atau sudah berkeluarga, atau ingin menikah atau sudah menikah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An-nikah sunnati, faman ragiba an sunnati falaysa minni." Nikah adalah sunnahku. Siapa yang tidak mengikuti sunnahku bukan dari golonganku. Dengan menikah Allah menjaga kepada kita setengah iman, terjaga setengah iman kita dari menikah. Maka jagalah setengah yang lain. Niat kita menikah dengan mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW untuk menjaga syahwat kita, untuk memperbanyak keturunan, karena Rasulullah SAW bersabda, "Tazawwadul walud wadud fa inni mubahim bikumul umam yaumal qiyamah." Nikahlah dengan perempuan yang subur dan memiliki banyak keturunan, karena aku bangga akan umatku kelak di yaumul qiyamah yang amat banyak. Nikah termasuk salah satu sunnah Rasulullah SAW yang sangat dianjurkan oleh Nabi Muhammad. Bagi mereka yang sudah mampu untuk menikah, maka bersegeralah untuk menikah. Man astata' minkumul ba'a falyatazawwaj. Siapa yang mampu di antara kalian untuk menikah, maka bersegeralah. Fa in lam takun falyasum. Kalau tidak, maka berpuasalah. Maksudnya apa? Mampu di sini adalah mampu untuk membayar mahar dan memberikan nafkah buat dia serta istrinya pada hari itu. Kebanyakan manusia di zaman saat ini ketakutan untuk menikah akan masa yang akan panjang, penghasilan yang kurang, yang menyebabkan mereka terlambat lama untuk melaksanakan pernikahan dan bisa menyeburkan diri mereka dalam perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mempersulit pernikahan mengakibatkan terjadinya pergaulan bebas di mana-mana. Mempersulit pernikahan dengan mahar yang amat besar, dengan biaya yang sangat tinggi, yang tidak dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW, menyebabkan manusia pemuda dan pemudinya melakukan hal-hal yang bisa menjerumuskan mereka ke dalam dosa dan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi menikah adalah salah satu cara agar kita dapat menjaga agama kita. Menikah adalah salah satu sarana agar kita pun dapat beribadah kepada Allah dengan memiliki keluarga dan mendidik anak kita mendapatkan kesempatan untuk melaksanakan pernikahan tersebut,
sehingga kita betul-betul mengikuti sunnah Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lantas bagaimana kriteria wanita yang ingin kita nikahi? Anjuran apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad di dalam memilih pasangan, baik yang laki-laki ataupun yang wanita? Jikalau kalian ingin menikah, kata Nabi Muhammad, tankihu li jamaliha wa li nasabiha wa li maliha wa li diniha lidatu din taribat yadak. Nikahilah perempuan karena kecantikannya, karena hartanya, karena nasabnya, dan karena agamanya. Tapi yang terpenting dari itu semua adalah bagaimana dia memiliki akhlak dan budi pekerti serta agama yang baik. Maka kalian akan tenang dan selamat. Apabila kita menikahi seorang wanita, di dalam hadis lain berkata, hanya sekedar karena kecantikannya, maka tidak akan diberikan oleh Allah kecuali keburukan. Apabila kita mencintai wanita, menikahi wanita karena kekayaannya, tidak akan ditambahkan Allah kecuali kemiskinan. Kalau fokusnya hanya kecantikan dan kemiskinan, kecantikan bagi mereka yang berumah tangga umurnya tidak akan pernah lama, tapi budi pekerti yang baik akan bertahan lama. Dan itulah yang diharapkan oleh Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Carilah wanita yang benar di dalam agamanya. Bahkan di dalam riwayat yang lain, seorang wanita yang berkulit hitam, berambut keriting, budak sahaya, tapi memiliki agama yang baik, jauh lebih baik dari wanita yang tidak memiliki agama tapi berparas cantik dan sebagainya. Jadi tolak ukur pertama di dalam memilih wanita adalah mereka yang memiliki budi pekerti serta agama yang baik. Dan kita menikah semata-mata bukan hanya karena dorongan hawa nafsu, tapi karena ingin mengikuti ajaran Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Agar kelak rumah tangga yang kita bangun pun menjadi rumah tangga yang penuh sakinah, mawaddah, warahmah, karena kita niatkan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau rumah tangga yang kita bangun hanya karena nafsu belaka atau karena hanya kecintaan yang fana, yang semu, yang sementara, bukan semata-mata dicampur karena urusan agama, maka itu pun hanya akan bersifat sementara dan bisa menyebabkan kekacauan di dalam rumah tangga. Apalagi di masa saat ini, di mana seorang suami dan istri lebih banyak berkumpul di dalam rumah. Ya, kalau tidak ada pasangan yang mengerti agama dengan baik, maka yang terjadi adalah kecekcokan, keributan, dan demi keributan yang menyebabkan tingkat perceraian saat ini semakin tinggi. Dan itu adalah sesuatu yang walaupun diperbolehkan tapi menggoncangkan arsy-Nya Allah. Jikalau kita sudah menikah, bagaimana? Adab-adab Nabi Muhammad mengajarkan kepada kita untuk agar senantiasa keluarga kita penuh dengan kedamaian, penuh cinta kasih dan sebagainya. Kita bacakan dari kitab Imam Ghazali. Yang pertama adalah walimah hiya mustahabbah. Kita berikan walimah, kita undang orang lain datang untuk memberikan selamat. Walaupun bukan dengan sesuatu yang besar, bukan dengan sesuatu yang mewah, dan tidak bercampur di dalam walimah antara laki-laki dan perempuan karena tidak diperbolehkan. Jikalau ada walimah yang harus datang laki-laki dan perempuan, usahakan bikin tempat yang terpisah, tempat masuk yang tidak bergabungan, sehingga akad nikah kita pun, perayaan walimah kita pun direstui oleh Allah,
sehingga langkah selanjutnya akan semakin mudah agar kita menjadi keluarga yang penuh sakinah, mawaddah, warahmah. Sedangkan yang kedua, husnul khuluq ma'ahunna wa ihtimal adha minhunna tarahuman alaihinna likusur ukluhinna, berdasarkan qauluhu ta'ala wa asiruhunna bil ma'ruf. Perbaiki akhlak kita dalam menghadapi wanita. Bersabar atas permintaan, keinginan karena kelemahan akal yang mereka miliki. Jangan kita terbawa emosi. Dalam ilmu psikologi, laki-laki berbicara paling banyak 7.000 kata, kalau perempuan 20.000 kata. Jadi wajarkan, biarkan kalau dia berbicara terlalu banyak, jangan kita timpali juga dengan berbicara terlalu banyak yang mengakibatkan akan terjadi pertengkaran yang menyebabkan semakin kisruh di dalam rumah tangga tersebut. Tapi sebaiknya pergauli mereka, ajarkan mereka dengan baik, ajarkan mereka dengan lemah lembut, bersabar atas kekurangan yang mereka miliki, bukan menjadikan hal tersebut menjadi malah problem yang semakin besar. Sedangkan yang ketiga yang diajarkan oleh Nabi Muhammad bin Abdullah SAW, ajaklah istri kita di dalam bergaul, rayulah dia, ajaklah bercanda, ajaklah bersenang-senang. Jangan lakukan istri kita layaknya pembantu dikala kita perlukan, baru kita panggil. Perlakukan mereka dengan lemah lembut, dengan penuh kasih sayang, seperti yang diajarkan baginda Nabi Muhammad. Sering memuji istrinya Aisyah dengan pipi yang kemerahan, menawarkan Hafsah untuk naik ke kudanya dengan kaki paha Nabi Muhammad agar dapat naik ke kuda tersebut. Perlakuan lemah lembut yang dilakukan oleh Nabi Muhammad kepada para istrinya itulah yang menyebabkan mereka menjadi merasa dihargai, merasa disayangi, dan mereka merasa diperlukan oleh para suaminya. Sedangkan yang keempat, anda tasbut fidi'a bahwa khutnul khalqi bittiba'i hawa illa hatiyab sutu khalqi wa yaskut bil kulliya bal yu'ra'i tidalan. Dan janganlah merasa diri kita sebagai kepala rumah tangga, merasa diri kita yang paling benar, merasa diri kita yang paling hebat, omongan kita yang patut ditiru, omongan kita yang patut didengar. Tapi musyawarahkanlah hal-hal yang memang bisa dimusyawarahkan, karena kita jangan memerintahkan kepada mereka di luar kemampuan mereka, tapi ajarkan kepada mereka sesuatu yang mereka mampu untuk melakukannya. Ajak mereka melaksanakan segala sesuatunya dengan bersama-sama. Ajarkan mereka sholat berjamaah di dalam rumah. Ajak mereka ngaji. Ajarkan kepada mereka hukum-hukum agama Allah. Ajarkan kepada mereka hukum-hukum yang berkaitan dengan masalah haid. Ajarkan kepada mereka hukum-hukum yang berkaitan dengan masalah nifas. Ajarkan mereka agar mereka tidak salah di dalam mengerjakan hal-hal tersebut yang menyebabkan mereka keliru di dalam ibadahnya, yang merupakan tanggung jawab kita sebagai seorang suami. Selanjutnya, adab yang luar biasa ketika seseorang ingin melakukan hubungan suami istri. Rasulullah menyarankan agar berbaring ke kanan, istrinya pun berbaring ke kanan, melakukan dengan cara yang sopan, membaca bismillah, kemudian qul huwallahu ahad, berwudu sebelumnya, melaksanakan sunnah-sunnah sebelumnya,
kemudian membaca Allahumma janibi wa janibi syaitan ma razaqtana. Ya Allah, jauhkanlah apa yang kau rizkikan dariku dan syaitan tidak ikut campur di dalam urusan ini. Sehingga nutfah, ketika kita berhubungan suami istri, nutfah yang masuk ke dalam rahim wanita adalah nutfah yang bersih dari campur tangan syaitan. Karena dalam diri kita ada yang namanya ego diri yang bersifat hayawaniyah, yang kadang-kadang meliputi. Makanya diperintahkan terlebih dahulu untuk wudu, untuk menurunkan tensi birahi seksual kita, agar yang timbul hanyalah untuk mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Perlakukan mereka dalam hubungan badan dengan selayaknya, tidak seperti binatang, tidak bersuara yang keras yang dilarang oleh Nabi Muhammad, tapi lakukan dengan perlakuan yang sopan santun agar masih tetap ada rasa malu di antara satu dengan yang lainnya, sehingga tidak seperti anaknya yang nanti keluar berperilakunya muncul unsur hayawaniyah yang jauh lebih banyak daripada unsur malakut. Karena dalam diri manusia ada dua unsur binatang, makan, minum dan sebagainya, dan unsur malakut. Nabi mengajarkan kepada kita, bahkan dalam berhubungan badan sekalipun, turunkan unsur hewan, turunkan unsur binatang, cumbuh mereka, ajak bicara terlebih dahulu, ajak mengobrol terlebih dahulu, ajak bersendau gurau terlebih dahulu, baru lakukan dengan doa-doa yang diajarkan Nabi. Baru ketika ingin keluar, baca doa waja'alna minal ma'i basaran. Dan mudah-mudahan kau jadikan dari air ini basaran nutfah. Dan kau jadikan mudah-mudahan anak yang saleh, tanpa digerakkan lisan, cukup di dalam hati. Kemudian bayangkan, bahkan dalam kitab Imam Sa'rani Mizanul Kubra dijelaskan, ketika ingin berhubungan badan, ketika sudah ingin keluarnya sperma, maka dianjurkan untuk kita membayangkan orang-orang yang luar biasa saleh, orang yang alim di dalam diri kita, agar kelak anak kita tidak jauh berbeda dari mereka seandainya sperma tadi dapat ditampung dengan rahim dengan baik dan menjadi nutfah serta alaqah dan melahirkan seorang anak, maka anaknya tidak akan jauh berbeda daripada apa yang kita bayangkan. Terdapat di dalam kitab Mizanul Kubra karangan ulama besar Abdul Wahab As-Sa'rani, sesuatu yang luar biasa. Jadi bukan hanya unsur binatang ini yang ingin kita ajarkan. Jadi kalau kita ingin mendidik anak-anak kita seperti generasi-generasi awal, para sahabat dan para tabi'in, karena mereka melakukan hal tersebut dengan sedemikian rupa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad, mengapa kita tidak heran mereka yang lahir dari kecil lantas memiliki keistimewaan yang luar biasa yang diberikan oleh Allah, karena semenjak pernikahannya, semenjak berhubungan badannya, semenjak pembuahannya, semenjak masa kandungannya, semenjak masa melahirkannya, yang diberikan oleh kedua orang tuanya apa-apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Sehingga ketika mereka lahir, tidak akan susah pendidikan yang diajarkan oleh kedua orang tuanya. Sehingga ketika mereka besar, akan mudah mereka menangkap ilmu-ilmu yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui para kekasih Allah yang ada di muka bumi ini. Saya Ali bin Abi Bakar Sakran mengatakan, anak daripada Habib Abu Bakar Sakran, anak daripada Habib Abdurrahman Sekaf mengatakan, dulu kami kaum salaf di Hadramut tidak tumbuh kumis kecuali kami diberikan kemuliaan oleh Allah berupa kasaf, berupa dapat melihat hal-hal yang tidak terlihat oleh manusia. Karena mereka mulai pembuahan dan akad serta melahirkan, mereka tanamkan ajaran-ajaran yang diajarkan oleh Nabi Muhammad bin Abdullah. Tidak hanya unsur binatang di dalam diri kita yang menonjol, sehingga anak kita pun akan sulit terdidik. Karena kalau menurut teori psikologi, golden age ada di 0 dan sampai 6 tahun, maka menurut Islam bahkan jauh sebelum itu, dari mulai memilih istri,
mulai melakukan akad nikah, mulai melakukan pembuahan, mulai melakukan hubungan badan, mulai mengandung, diajarkan di dalam Islam apa yang pantas dibacakan, apa yang pantas dilakukan, apa yang pantas dikerjakan, agar anak-anak mereka kelak menjadi anak-anak yang luar biasa. Kalau menurut psikologi akan sehat jiwanya jika 0 sampai 6 tahun mereka baik, menurut Islam akan sehat jiwanya dan akan sehat hatinya jika dilakukan jauh sebelum itu. Jadi pengetahuan Islam jauh terlebih dahulu ada sebelum pengetahuan-pengetahuan yang lain. Islam, jikalau kita mempelajarinya, maka akan semua ilmu kita dapati. Karena ayat yang pertama turun dari semua kitab samawi yang ada adalah Islam yang memerintahkan kita untuk selalu membaca dan membaca. Oleh karena itu ayat yang pertama kali turun adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Maka bacalah. Sayangnya ironinya umat Islam saat ini yang ditiru adalah bacaan orang-orang barat dan tidak lagi mempedulikan agama Islam dan malas untuk melaksanakan ajaran-ajaran agama Islam. Mudah-mudahan semua keluarga kita menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah yang mengambil lagi adab-adab, akhlak-akhlak, tata cara, kerama-kerama yang diajarkan oleh Nabi Muhammad, bagaimana pendidikan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad, bagaimana keluarga Imam Ali dan Hababah Fatimah Zahra hingga melahirkan Imam Hasan wal Husain, dan bagaimana seterusnya, karena mereka semua melaksanakan sunnah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad datuknya, sehingga lahirlah Imam Hasan Husain yang luar biasa, lahir Imam Ali Zainal Abidin yang mampu mengerjakan salat 1000 rakaat tiap malam, lahir dengan hati yang bersih karena mereka semua dilakukan atas dasar Islam dan sunnah Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga bermanfaat bagi kita semua yang berkeluarga, dijadikan keluarga kita sakinah, mawaddah, warahmah, dan yang bagi belum menikah, semoga Allah mempercepat jodohnya dengan jodoh yang baik, jodoh yang memiliki agama dan dilanggengkan kelak karena niatnya menjalankan sunnah Nabi Muhammad. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.